Cek cek, assalamualaikum. Lanjut. Oke, lanjutkan kita materi tentang gel induksi atau misalkan induksi elektromagnetik. Sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang flux magnet. Nah, sekarang kita akan membahas banyak tentang itu yang namanya GGL induksi. Nah, judul gue masih ini induksi elektromagnetik. Jadi menghubungkan antara kemagnetan sama kelistrikan. Nah, itu bab judulnya, subbab pokok bahasannya yang akan kita bahas hari ini adalah GGL induksi. Nah, yang nemuinnya kebetulan Om Faraday jauh hari. Oke. Nah, nih hukum Faraday apa sih yang dikatakan si Faraday teh? Nah, nih yang namanya Faraday. Ini kan judulnya GGL induksi nih. Sebelumnya kamu udah belajar tentang flux magnet. Nah, nih yang namanya GGL induksi itu kan GGL itu kan tegangan ya. Nah, misalkan contohnya tadi sebuah generator bisa menghasilkan tegangan atau misalkan menghasilkan listrik ketika ada terjadi perubahan flux. Contoh sederhananya atau ilustrasi sederhananya kayak gini deh. Nah, nih tadi kan kamu punya magnet nih. Magnet kutub selatan sama kutub utara. Seperti yang kita bahas di awal bahwa yang namanya magnet itu mempunyai garis-garis gaya medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan kan ya. Nah, di sini kamu punya sebuah kumparan nih. Nah, dan dihubungkan sama sebuah galvanometer. Apa itu Om galvanometer? Nah, galvanometer itu alat untuk mengecek ada tidaknya arus. Jadi arus sekecil apapun dia bakal terdeteksi. Kalau dia ada arus berarti jarumnya bakal nyimpang. Kalau nggak ada arus ya berarti jarumnya tetap diam seperti itu. Misalkan nih keadaan pertama, kamu punya kumparan, ini kamu punya magnet. Nah, keduanya sama-sama diam. Kalau keduanya sama-sama diam berarti flux yang dihasilkan oleh siapa nih? Nah, si magnet ya tidak berubah, artinya tetap segitu-gitu aja. Berarti kalau tidak berubah berarti nggak bakal ada GGL induksi. Artinya ya contoh sederhananya misalkan generatornya diam. Kalau generatornya diam ya berarti arusnya nggak bakal ngalir, itu sederhananya. Oke, sekarang misalkan si magnetnya kamu gerakin nih, menuju mendekati si kumparan. Berarti kan ntar garis-garis gaya magnet yang menembus permukaan kumparannya bakal berubah-ubah misalkan. Nah, ini misalkan garis-garis gaya magnetnya tuh. Nah, oke, digerakkan misalkan kamu maju mundur. Nah, oke, berarti kalau digerakin maju mundur berarti di sini terjadi perubahan flux magnet atau perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus kumparan nih. Nah, ketika terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet atau perubahan flux, maka terjadilah yang namanya GGL induksi. Nah, ntar si jarumnya bakal menyimpang misalkan ke kanan atau ke kiri. Oke, berarti kalau misalkan dia menyimpang berarti di sini tandanya ada arus yang mengalir. Nah, berarti disitulah timbul yang namanya GGL induksi. Oh, kalau begitu sederhananya nih, yang namanya GGL induksi. Nah, GGL induksi itu syarat terjadinya harus ada apa? Nah, akan timbul. Oke, akan timbul ketika apa yo? Ketika terjadi perubahan flux. Nah, oke, artinya fluxnya harus berubah baru timbul yang namanya GGL induksi. Ini jadi syaratnya ketika terjadi perubahan flux. Kalau nggak berubah fluxnya ya berarti GGL-nya sama dengan 0. Oh, berarti kalau secara matematisnya gini dong Om. GGL induksi itu kan hurufnya gini, in deh. Nah, GGL induksi itu terjadi ketika ada perubahan apa? Perubahan flux setiap waktunya. Oke, misalkan kamu punya lilitannya banyak, berarti ya kamu simbolkan nah ini jumlah lilitannya, ini perubahan fluxnya. Biasanya di sini ntar timbul yang namanya min. Nah, min itu apa Om? Nah, min ntar tandanya itu ntar kita jelaskan di hukum Lenz-nya. Artinya yang namanya min itu menunjukkan arah arus yang berlawanan dengan arus yang menghasilkannya, seperti itu. Oke, itulah yang namanya GGL induksi. Jadi GGL induksi terjadi ketika ada perubahan flux tiap waktu. Jadi kalau kamu pecahin berarti min n ya. Nah, berarti ini anggap nih flux 2 min flux 1 dibagi delta T atau misalkan T2 min T1. Nah, itulah GGL induksi. Oke, nah itu sederhananya ya. Artinya yang namanya syarat pertama ketika
pengen terjadi kegel induksi berarti harus adanya perubahan flux magnetik. Oke. Oke. Nah, itu tentang sedikit membahas tentang kegel induksi. Ntar kedepannya kita akan membahas tentang kegel induksi yang dihasilkan oleh perubahan flux. Nah, perubahan flux itu bisa terjadi ketika ada perubahan luas, perubahan sudut, kemudian ada perubahan arus juga. Oke. Nah, biasanya karena kamu udah belajar di kelas 3 itu turunan dan integral. Nah, biasanya kegel induksi juga biasanya dinyatakan oleh persamaan diferensial. Oh, jadi induksi itu min N misalkan ya. Nah, di sini dt dari flux, artinya ntar kamu kalau misalkan si fluxnya masih mempunyai fungsi terhadap T, berarti kamu harus diturunkan dulu. Kalau ini kan tinggal diselisihkan saja, artinya flux 2 dikurangi flux 1 dibagi perubahan waktunya. Kalau ini berarti ntar kamu harus mendiferensialkannya. Jadi kalau ini fungsi diferensial, nih diferensial, kalau ini mah fungsi delta saja ya, selisih gitu. Jadi artinya yang namanya delta itu perubahannya kelihatan gede, kalau ini perubahannya sangat kecil sekali. Oke, mau dikasih contoh yang ini misalkan ya, contoh misalkan gini. Sebuah flux berubah terhadap waktu misalkan 2T pangkat 3 ditambah 4T ditambah 5. Berapa kegel induksi yang dihasilkan pada detik ketiga misalkan. Nah, berarti ntar kamu turunin dulu tuh ini tuh, berarti ddt dari si flux yang tadi ya, berarti turunnya itu 6T kuadrat ditambah misalkan 4 aja. Nah, udah ntar tinggal masukin T-nya misalkan 2 sekon, ya udah tinggal masukin ke situ. Dikali misalkan ntar ada apa ini teh jumlah lilitannya. Oke, itu adalah sederhana dari syarat timbulnya kegel induksi. Kedepannya kita akan bahas lebih banyak tentang perubahan fluxnya diakibatkan oleh siapa-siapa sajanya. Oke, untuk pengantarnya atau intro dari kegel induksi cukup sekian dulu dari saya. Semoga ini dapat membantu, semoga ini dapat bermanfaat, dan semoga membuat lo semuanya makin suka sama yang namanya fisika. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.